Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu peduli.
dengan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau yang menyertai kami. Oh Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Oh Jesus, Kau tak pernah tinggalkan, selalu menyertai kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus Tuhan. Oh. Kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami terus melihat pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh kembali ada di hadirat Tuhan, bahkan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Bagaimana ibadah hari Minggu kemarin? Saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah pada hari Minggu dikuatkan, disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah tekun untuk terus bersekutu dengan Tuhan, sebab persekutuan kita dengan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin membagi renungan firman Tuhan yang saya siapkan dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang Tuhan berikan kepada Yosua karena waktu itu Tuhan memberikan kepercayaan baru kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yosua itu menggantikan posisi Musa. Nah, karena Yosua akan menggantikan kepemimpinan pada saat itu, menggantikan Musa, maka Tuhan memberikan ayat ini kepada Yosua. Kenapa saudara? Yosua itu sudah bertahun-tahun ikut Musa. Bahkan Yosua menyaksikan seperti apa kepemimpinan Musa pada saat itu. Dia menyaksikan seperti apa orang Israel pada saat Musa memimpin mereka. Orang Israel pada saat itu mereka adalah seorang yang pemberontak. Pada saat kepemimpinan Musa, mereka suka bersungut-sungut. Pada saat kepemimpinan Musa, mereka paling susah diatur. Pada saat kepemimpinan Musa, mereka itu susah untuk dipimpin. Nah saudara, itulah sebabnya Yosua itu ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan tugas ini, ada keraguan, ada ketidakpercayaan diri karena menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak, jumlahnya itu sekitar jutaan orang, itu membuat Yosua itu ada perasaan khawatir. Itulah sebabnya Tuhan memberikan ayat ini kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 6, di sana Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Tuhan meyakinkan kepada Yosua bahwa jangan takut, jangan cemas, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena memang fakta yang dialami oleh Yosua itu ada perasaan cemas, perasaan takut ketika diberikan tanggung jawab ini. Tapi Tuhan berkata kepada dia, ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian lagi ayatnya yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian ayatnya yang ke-9 kalau Bapak Ibu baca, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian ditambahkan lagi, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Artinya apa saudara? Tuhan berjanji kepada Yosua ketika Tuhan memberikan tanggung jawab ini untuk memimpin bangsa Israel. Tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah tawar hati. Tuhan itu akan menyertai dia. Nah, janji Tuhan ini akan dialami oleh Yosua ketika kita perhatikan dia memperkatakan Taurat itu. Memperkatakan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya apa saudara? Ketika itu dia lakukan dengan segenap hati, merenungkan, memperkatakan, dia akan bertindak hati-hati. Akibat tindakannya hati-hati karena dia memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa perjalanannya itu akan berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita ingin hidup kita disertai oleh Tuhan. Semua kita merindukan dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Kita rindu disertai oleh Tuhan. Kita rindu berhasil dan beruntung. Dan itu yang Tuhan rindukan. Tetapi ingat saudara, semua itu akan terjadi. Janji Tuhan itu akan terjadi. Penyertaan Tuhan akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam itu artinya secara terus menerus. Dan ketika ini kita lakukan, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sebab dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, membuat kita bertindak hati-hati dan pada akhirnya kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Saya berdoa semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita. Sebab firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau menjanjikan kami mengalami keberhasilan dan keberuntungan ketika kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika kami tekun melakukannya. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi pribadi yang tekun dan setia membaca kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.